Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mas Pro di channel Patu Sage. Jadi di konten kali ini saya coba memberi penjelasan ya Mas Bro tentang cara melepaskan soft dari moldingnya. Untuk tutorial cara pasang hook ataupun timah jor ya di soft mungkin di konten selanjutnya Mas Bro. Di sini saya sudah siapkan untuk soft yang akan kita pasangi hook. Konten kali ini saya coba memberi penjelasan kepada teman-teman ya, karena di sebagian teman itu punya masalah Mas Bro. Satu, soft yang mereka buat sering lengket pada saat pelepasan cangkang ini dari moldingnya. Nah, di konten sebelumnya kan ada tutorial cara membuat soft itu kan sudah dijelaskan. Sebelum tahapan pewarnaan pun kulit ataupun cangkang soft ini bisa dicubit seperti ini ya Mas Bro, supaya kalian bisa mengetahui kalau setiap lapisan di pencelupan itu sudah benar-benar kering. Dan cek kembali untuk ketebalan ataupun tipisnya cangkang soft yang ingin kalian warnai dasar. Jadi disitu kalian ambil patokan mau adonannya encer ataupun kental untuk pewarnanya ya Mas Bro. Nah, di tahapan pelepasan soft itu pun demikian Mas Bro, kalian cek kembali, kalian cubit di bagian kulit soft apakah masih menyatu dengan molding ataukah sudah terpisah. Apabila sudah dicubit ataupun dijepit menggunakan jari, itu dia terlepas, artinya cangkang ini sudah siap untuk dilepas dari moldingnya ya Mas Bro. Sampai di sini bisa dipahami ya Mas Bro, karena untuk konten ataupun term tentang melepaskan soft dari molding itu tidak bisa diulang kembali, karena konten saya nanti bakalan dianggap berulang-ulang ya Mas Bro. Saya harap di konten kali ini kalian bisa memahaminya bagaimana cara melepaskan cangkang soft dari molding. Dan buat kalian yang sudah menonton tutorial cara membuat soft pasti sudah tahu ya, kenapa di bagian bawah lubang perut soft itu sudah dipotong duluan ataupun sudah di-cut. Karena pada saat pengecekan kulit ataupun cangkang soft sebelum diwarnai dasar ataupun warnai oranye itu saya cek duluan di situ Mas Bro. Jadi saya ambil patokan membuat adonan pewarna ini kental atau cair. Begitu ya Mas Bro. Oke, selanjutnya kita cut dan videonya saya kembalikan normal untuk kecepatannya. Oke, ini trik umum untuk cara melepaskan soft dari moldingnya Mas Bro. Jadi kita potong di bagian bawah perut soft. Selanjutnya kita siapkan alat penyungkit ya Mas Bro untuk di bagian lubang, supaya memudahkan kita melepaskan cangkang soft ini dari moldingnya. Oke, bisa digunakan dengan batang lidi seperti ini Mas Bro. Dan apabila penyungkit atau penusuknya ini tajam, kalian harus hati-hati ya, jangan sampailah ketekan atau ketusuk di bagian cangkang soft takutnya cangkangnya menjadi rusak ya karena bebekas. Oke, trik yang pertama, kalian bisa tahan di bagian kepala Mas Bro ya. Jadi kalian pada saat mengembalikan ke posisi awal tidak perlu membalik untuk keseluruhan kulit soft ini. Nah, seperti ini ya Mas Bro. Itu trik yang pertama. Oke, ini hasil dari cut ya Mas Bro. Kalian bisa lihat untuk warna latex asli itu dia berwarna kekuningan ataupun gold ya, sedangkan yang warna oranye ataupun warna dasarnya itu menutupi dari warna latex aslinya. Jadi itulah fungsi dari cut dari awal sebelum pewarnaan Mas Bro. Dan untuk motif sendiri saya motif sederhana ini Mas Bro, yaitu motif kering, itu motif lukis kering ya bahasanya itu. Jadi pada saat pewarnaan dasar dan pewarnaan oranye baru dikasih motif. Oke, kita ke molding yang kedua. Nah, untuk molding yang kedua ini saya coba praktekkan buat kalian yang kesusahan karena cangkang kalian lengket ya Mas Bro. Untuk penjelasan cangkang lengket ataupun soft kalian lengket pada saat pelepasan molding itu di menit terakhir ya, coba saya jelaskan. Oke, ini di sini kita cut dulu ataupun kita potong bagian bawah perut. Untuk
cangkang saya ini tidak lengket ya Mas Bro, jadi di sini saya coba mempraktekkan untuk kalian. Jadi kalian kasih bedak untuk keseluruhan bodi soprok, mau banyak juga tidak masalah, karena pada akhirnya nanti pada saat kalian ingin pakai ataupun ingin dijual ini bisa dilap menggunakan tangan ataupun tisu, bahkan kain biasa ya Mas Bro, yang penting bersih. Selanjutnya itu penusuknya itu kalian kasih bedak dulu, lalu kalian tebar bedak itu di bagian dalam perut soprok. Nah di bagian sini ya Mas Bro, cukup di bagian situ ataupun di bagian belakangnya soprok. Oke, selanjutnya apabila sudah dikasih bedak, kalian sungkit seperti biasa Mas Bro, dan tetap hati-hati ya dalam waktu menusukkan penyungkit itu, apalagi benda tajam. Nah untuk trik kedua saya sering begini ya Mas Bro, itu saya tarik full tanpa menahan di bagian kepala ataupun mulut, karena saya yakin ya untuk cangkang ataupun latex yang saya buat soprok ini tidak mudah sobek Mas Bro, jadi saya bisa melakukan hal seperti ini, jadi tidak perlu was-was ya, merasa takut lubang perut soprok bakal sobek. Untuk tutorial kepala soprok keras kalian bisa cek video ini ya Mas Bro, linknya di deskripsi. Konten saya yang lain linknya ada di deskripsi Mas Bro. Oke, di sini tinggal saya rapikan Mas Bro. Nah apabila belum kering, kalian bisa membuat ataupun memasukkan bedak ke bagian dalam. Oke, ini untuk hasil dari latex yang saya buat ya Mas Bro ke soprok. Jadi apabila diumpamakan ini Mas Bro ya, kulit ataupun cangkang soprok saya ini seperti balon itu Mas Bro. Balon itu apabila ditarik dia lentur mengikuti beban yang kita tarik, tapi apabila kita lepas, balon itu akan kembali seperti semula bentuknya ya Mas Bro. Nah begitu juga dengan cangkang kulit soprok yang saya buat ini Mas Bro, itu hasil dari latex yang saya buat sendiri. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah dengan kulit soprok yang lengket ataupun sulit untuk kering, kemungkinan itu Mas Bro dari latex yang kalian gunakan. Kalau latex untuk soprok itu memang khusus Mas Bro, jadi bukan latex ataupun getah cair yang dijual per liter, per kilo ataupun per botol ya. Apalagi latex botol yang memang dikhususkan untuk lem Mas Bro, itu bukan untuk latex pembuatan soprok. Jadi untuk proses pengeringannya itu berbeda dengan latex soprok Mas Bro. Jadi buat kalian yang pengen belajar membuat soprok, sebaiknya membeli latex instan khusus untuk pembuatan soprok. Sampai di sini bisa dipahami ya Mas Bro. Terus ada juga yang bertanya apakah karena kebanyakan pigmen pewarna yang saya review, pigmen sablon, itu tidak ada Mas Bro. Contoh ya, terlalu banyak memasukkan pigmen pewarna yang ada pada saat selesai pembuatan soprok di tahap pewarnaan dan sudah kering, warnanya akan luntur dengan sendirinya Mas Bro, dan bisa dibersihkan dengan air biasa ataupun dengan air sabun. Karena untuk pigmen yang saya review itu adalah pigmen yang berbasis water ataupun air. Jadi untuk membuang warna yang berlebih, soprok yang kalian celupkan, yang kalian buat itu bisa kalian celupkan ke air biasa, air bersih biasa Mas Bro, ataupun ke air sabun, itu tidak masalah ya. Jadi warna yang luntur dan warna yang tertinggal itulah sisa dari pewarnaan soprok. Dan untuk hasilnya sendiri tuh beragam ya Mas Bro, tergantung latex lagi seberapa kuat dia menutup pigmen pewarna yang kalian masukkan ke adonan latex. Bisa dipahami ya penjelasan tentang kelebihan pewarna di adonan latex. Oke, selanjutnya kita ke tahap ketiga dalam trik cara melepaskan soprok dari moldingnya ya Mas Bro, yaitu dengan melepaskan tongkat ataupun stick moldingnya, lalu kita rapikan menggunakan gunting untuk bagian lubang perut soprok. Ini lebih mudah Mas Bro dalam tahap merapikannya ya, dan juga tidak boros mata cutter ataupun mata silet. Dan kalau kalian lihat saya agak kesulitan dalam memotong, itu dikarenakan gunting saya tumpul Mas Bro, sering saya potongkan ke kawat tembaga dan timah gulung.
Dan untuk kelebihan dari cangkang soprok saya tidak mudah sobek di bagian kepala dan juga bagian lubang perut soprok. Kalian bisa cek videonya di video jawaban giveaway yang baru tayang ya Mas Bro. Oke, selanjutnya kita ke cangkang yang keempat. Triknya sama dengan melepaskan stick ataupun tongkat moldingnya. Karena dengan stick yang baru saya gunakan ini sangat mudah ya Mas Bro dalam melepaskan sticknya, karena tidak mudah lengket walaupun di lem Korea. Jadi pada saat pelepasan cangkang soprok itu sticknya saya lepas Mas Bro. Bagi kalian yang belum menonton video review tongkat sakti dari molding ini, kalian bisa cek videonya di deskripsi ya untuk linknya Mas Bro. Oke, dan ini yang selanjutnya yaitu molding yang kelima ataupun molding yang terakhir yang akan kita lepas ya Mas Bro. Oke, kita rapikan dulu untuk mejanya, dan mungkin di konten selanjutnya juga saya akan membuat penjelasan tentang cara melepaskan molding ataupun master molding dari cetakannya ya Mas Bro. Jadi pada saat kalian mencetak dan cara melepasnya itu akan saya jelaskan bagaimana trik yang benar ya Mas Bro supaya tidak merusak master molding yang kalian cetak. Di sini saya sudah siapkan untuk videonya, tinggal saya edit dan upload ya Mas Bro. Dan juga tentang tutorial cara memasang hook dan juga timah di pemberat soprok itu akan saya buat beberapa part ataupun beberapa konten ya Mas Bro, lengkap dengan penjelasannya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ini di subscribe dulu channelnya, tombol lonceng notifikasinya diaktifin supaya kalian bisa menerima notifikasi video saya selanjutnya ya Mas Bro. Karena di sini untuk cangkang yang akan kita pasangkan soprok, kita pasangkan hook sudah saya siapkan ya Mas Bro. Oke, dan buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir tanpa di skip, saya harap kalian bisa memahaminya dengan apa yang saya jelaskan di video. Dan buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa di like ya Mas Bro, dan juga di share ke teman-teman apabila mempunyai masalah cangkang soprok di molding dan juga ingin mengetahui penjelasan tentang cangkang soprok yang lengket. Oke, mungkin itu saja ya Mas Bro konten kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bro.